Menurut aku ini memang luar biasa lah gitu. Kita tahu penampilan Messi seperti apa, house goalnya dia seperti apa, dan lagi-lagi Messi ini menjadi ikon dari Argentina. Sebenarnya orang melihat Argentina yang pertama pasti karena melihat Messi. Selamat pagi Kak Selamat pagi Yolanda. Kak Yolanda. Halo, selamat pagi semuanya. Iya. Sehat Kak? Sehat Kak. Alhamdulillah sehat. Ini Alhamdulillah. habis tugas jadi komentator atau lagi libur nih hari ini kebetulan? Nanti tengah malam jatahnya hari ini bisa istirahat dulu, bisa tidur. Tengah malam, keren banget. Keren Kak. banget ya masih Keren mau banget, bener. mengisi di morning zone pagi ini Kak Yolanda. Iya, kita nih beberapa orang ya, terutama netizen nih kagum sama Kak Yolanda karena analisisnya keren-keren banget, gokil. Pada nggak nyangka ternyata ini kiper timnas putri gitu. Jadi makanya insight-nya menarik banget gitu. Kak Yolanda di Piala Dunia 2026 ini dukung mana Kak? Overall sebenarnya aku dukung Perancis atau Belanda. Kalau ngelihat kenapa Perancis? Karena Perancis kalau aku lihat dia punya pemain lapisnya itu dari setiap posisi itu cukup komplit, cukup lengkap lah. Jadi ketika plan A-nya gagal, ada plan B, dan apalagi ini kan turnamen besar yang kamu nggak bisa pemain yang cuma mengandalkan 11, 12 atau 15. Paling nggak harus punya ya minimal 18 pemain yang be ready ketika diganti setiap saat gitu. Ini kan juga Piala Dunia ini kan ada beberapa nama yang bintang-bintang lawas yang menjalani Let's Dance atau Piala Dunia terakhir ya, terutama Lionel Messi yang bahkan semalam nyetak 18 gol dan jadi top skor. Ini menurut kakak gimana nih kiper Lionel Messi sejauh ini? Ya, kalau aku lihat ini kemarin Argentina lawan Australia kan Messi cetak brace 2 gol ya. Ini yang memang menjadikan dia sebagai top skor sementara di Piala Dunia. Menurut aku ini memang luar biasa lah gitu. Kita tahu penampilan Messi seperti apa, house goalnya dia seperti apa, dan lagi-lagi Messi ini menjadi ikon dari Argentina. Sebenarnya orang melihat Argentina yang pertama pasti karena melihat Messi. Betul. Gitu. Mau tidak mau Messi akan menjadi tombak atau tolak ukur bagi Argentina, termasuk juga tombak bagi pencetak gol. Esensi dalam sepak bola kan adalah bermain untuk mencetak gol. Betul. Kalau kamu bermain tidak mencetak gol kan ya kayak ya kamu nggak akan menang gitu. Kalau mau apalagi di turnamen gitu. Ini bukan liga, ini turnamen yang jangkanya waktunya tuh pendek. Kalau kamu tidak menang ya kamu akan kehilangan poin yang sia-sia aja gitu. Nah kalau udah ngomongin Messi ini nggak lengkap nih kalau nggak ngomongin Cristiano Ronaldo-nya nih Kak Yolanda ya. Dan kemarin tadi malam Tadi pagi. baru banget cetak 2 gol setelah di laga perdana nggak bisa cetak gol sama sekali dan banjir kritikan. Ini Kak Yolanda ngeliatnya gimana nih? Apakah akhirnya Ronaldo membuktikan kalau ya gue belum abis nih? Atau emang ini ada tekanan besar yang membuat dia ya gue harus cetak gol nih biar nggak dikritik lagi nih gitu. Ya, kalau lihat Cristiano Ronaldo ini sebenarnya Piala Dunia tuh kayak bukan panggungnya dia sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa melihat di Piala Dunia sebelumnya juga Ronaldo bisa dikatakan bukan salah satu pemain yang cukup produktif untuk di level Piala Dunia. Tapi di sini kita bisa melihat Ronaldo adalah sebagai motor serangan juga. Tapi terlepas dia tidak mencetak gol, tapi dia bisa membuat timnya mencetak gol. Betul. Ini sepak bola adalah permainan kolektif sebenarnya. Jadi kalau kita melihat kenapa Ronaldo tidak mencetak gol, ya mungkin satu bukan panggungnya dia, yang kedua memang dia tidak mendapatkan peluang tersebut. Tapi dengan pertandingan semalam dia bisa membuktikan ya memang ternyata belum habis masanya dan dia punya kesempatan untuk bisa sejajar lah di papan skor kalau dia punya produktivitas dan efisiensi dalam pencetakan gol. Nah, kan tadi ngomong kolektif nih. Kalau kita lihat di konten-kontennya Argentina kan kayak pemain-pemain Argentina nih jalan Nungguin nunggu Messi, Messi, betul. nunggu Messi. Nah, kalau Portugal kan sempat ada isu ruang gantinya pecah. Nah, dengan gol yang semalam dan juga Ronaldo kayaknya tadi pagi ngepost soal ada beberapa pemain yang diisukan pecah kongsi sama dia dalam satu frame yang sama. Ini apakah gol-gol semalam nih menghapus keraguan soal ruang ganti yang pecah di Portugal, Kak? Ya, kalau kita melihat sebenarnya kondisi di lapangan dan di luar lapangan itu bisa berbeda. Di lapangan adalah panggungnya. Orang kalau sudah berbicara panggung adalah berbicara profesional. Kamu mau bermain untuk membela negara kamu dan membangun branding diri kamu. Tapi di balik itu apapun yang terjadi kita tidak bisa melihat dan kita bisa aja menutup mata. Karena kan orang tahu adalah hasil sebenarnya. Jadi kalau memang di belakangnya itu pecah, tapi di luarnya bisa menunjukkan mereka adalah sebuah tim yang solid, ya kenapa tidak? Karena orang hanya melihat adalah bagaimana hasilnya di akhir.
Kalau tadi kita udah bahas soal Ronaldo dan juga Messi, hal-hal menarik lain di Piala Dunia kan juga adanya tim-tim yang kuda hitam nih ya Kak Yolanda ya. Mereka nggak dijagokan tapi ternyata bisa berkiprah manis. Salah satunya mungkin Cape Verde ya yang ternyata bikin kejutan bisa berbicara banyak nih. Kalau Kak Yolanda ngeliatnya gimana nih kayak Cape Verde atau tim-tim lain yang kuda hitam ini nih di Piala Dunia? Ya, kebetulan kemarin aku yang menemani jalan pertandingannya Tanjung Verde dan Spanyol. Cukup amazed banget dengan penampilan mereka, tapi memang aku sudah meng-highlight di awal sepak bola ini adalah bermain 11 melawan 11. 11 itu adalah ada satu penjaga gawang di belakang. Kita bermain secara tim, bukan secara individu. Dan jangan melupakan adalah peran penjaga gawang. Bagaimanapun kamu menyerang, mau menyerang dalam waktu 70 menit, 80 menit, 90 menit, tapi kalau tembok terakhirnya tidak bisa ditembus, ya kamu akan kehilangan 2 poin. Akhirnya apa ya, seri. Itu yang terjadi pada Tanjung Verde dan Spanyol. Mereka menunjukkan kemampuan mereka nothing tulus menghadapi laga perdana dengan melawan negara unggulan di Piala Dunia ini kan menjadi tantangan yang berat. Tapi yang mereka tunjukkan adalah kolektivitas tim, disiplin dari bertahan, komando dari Fauzinya yang luar biasa, penampilan yang cukup baik. Ini adalah hasil buah kerja keras semuanya, bukan hanya 1-2 orang. Nah kan kalau ngomong Tanjung Verde juga ngomong soal 48 tim di Piala Dunia kan. Sebelum Piala Dunia ini kan banyak yang, terutama penggemar sepak bola di Eropa ini banyak yang protes, nanti 48 negara, banyak negara-negara yang nggak jelas yang lolos. Dan pada akhirnya kita lihat kayak Tanjung Verde, Yordania, dan juga Uzbekistan ini kan debut. Kakak menilai negara-negara yang dianggap orang Eropa ini nggak jelas, ini seperti apa kiprah di Piala Dunia tahun ini gitu? Terlihat di laga perdana kemarin, sebenarnya di laga pertama tuh sebenarnya banyak kejutan, tapi memang karena ini adalah kompetisi yang jangka pendek, laga perdana, laga kedua, laga ketiga itu bisa terjadi perubahan strategi. Mungkin di laga perdana kemarin kejutannya cukup banyak, ternyata di laga kedua kejutannya sudah mulai berkurang. Nah, tinggal bagaimana di laga ketiga di fase grup. Tapi nanti yang lebih mengejutkan ini adalah mungkin di babak knockout atau fase gugur. Adanya 32 besar ini sebenarnya menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi menurut aku ya tim-tim unggulan, karena itu rawan bahaya, rawan kepleset lah kalau misalnya amit-amit kalah tipis di menit-menit akhir, ya itu kan sayang. Nah ini yang sebenarnya jadi batu sandungan buat tim-tim unggulan dibandingkan tim-tim yang memang debut atau tim-tim yang tidak diunggulkan. Nah Kak, kalau bicara tadi soal Cape Verde ya, kan itu setelah laga pertama terus berhasil dapat 1 poin. Penampilannya Fauzinha dipuji abis ya sebagai penjaga gawang, dia bahkan sampai menangis setelah laga. Nah kakak kan kayak Yolanda ini kita tahu ex-kiper timnas Indonesia, putri Indonesia. Ini emang perasaannya gimana sih Kak kalau berhasil bawa tim, kita tampil kokoh banget, jaga gawang, terus bisa sampai terharu gitu, gimana sih Kak perasaannya Kak sebenarnya? Oke, penjaga gawang itu adalah orang yang pandangannya paling luas, tapi dia punya visi yang jauh lebih berat, lebih tinggi ke depan. Kenapa? Karena dia adalah orang terakhir yang memberikan komando. Biasanya komando hadir dari seorang kapten. Kapten adalah kapten, tapi penjaga gawang adalah jenderal di lapangan. Kenapa? Dia bisa mengarahkan pemainnya harus ke kiri, ke kanan, menyerang atau bertahan. Ketika kiper punya peran yang baik, hasilnya ada apa? Ya timnya bisa menjadi lebih baik. Ini terbukti dari Tanjung Verde. Dan memang peran Fauzinya di sini cukup penting. Kenapa? Fauzinya punya pengalaman yang cukup banyak dengan usia kematangan penjaga gawang. Dia tahu harus seperti apa, harus bagaimana, tidak terburu-buru, tidak emosional, dan itu yang dia berikan kepada teman-temannya di dalam lapangan. Pada akhirnya Fauzinya pun bangga dengan timnya, terutama termasuk dirinya sendiri, karena bisa membuktikan bahwa apa yang teman-teman Tanjung Verde lakukan ini bisa memberikan terbaik untuk negaranya, dan Fauzinya pun juga bangga bisa memberikan terbaik untuk keluarganya. Tapi memang kan Fauzinya menyampaikan ya dia sedih ibunya tidak bisa hadir, tapi akibat efek dari keberhasilan dia di laga perdana, ternyata buahkan manis dan Fauzinya bisa didukung keluarganya langsung di Amerika. Betul. Nah, ini kan kakak mantan kiper. Kita melihat ada Fauzinya dan juga Eloy Room di Curaçao yang mencetak 15 penyelamatan. Karena nih mantan kiper ini agak sedikit geser nih Kak. Sekarang kan banyak perdebatan soal kiper itu tugas utamanya adalah menyelamatkan gawang, tapi ada juga tim-tim atau paham-paham yang bilang kiper juga harus ikut build up. Nah, kakak preferensinya yang mana nih? Kiper apakah harus bisa menyelamatkan gawang atau harus juga bisa ikut build up serangan gitu?
Yes, sepak bola sekarang udah jauh lebih modern. Penjaga Hmm. gawang ini perannya adalah sweeper kiper atau kalau aku bilang mudahnya goal player, Hmm. bukan goalkeeper. Hmm. Jadi adalah pemain gawang, pemain yang bermain di area kotak penalti. Hmm. Jadi mereka terlibat dalam fase build up atau membangun serangan. Mereka juga terlibat dalam bertahan. Bertahan bukan hanya sekedar berdiri di lapangan, Ya. tapi mereka mengatur ataupun mereka mengeksploitasi area sendiri. Penjaga gawang itu kalau Hmm. di kotak penalti sangat dilindungi oleh wasit. Jadi sekecil Hmm. apapun benturan pasti akan menjadi sebuah pelanggaran. Makanya di era modern sekarang, Hmm. kiper itu sebenarnya adalah pemain dan penjaga gawang. Hmm. Jadi bukan hanya sekedar menjaga gawang, mereka Ya. harus bisa clearance ball, harus bisa heading, Hmm. harus bisa shooting. Itu yang terjadi di sepak bola modern sekarang. Gitu. Jadi Hmm. ini ya, jadi apa agak jelas nih ya. Jadi kiper jangan Yap. cuman bisa nyelamatin gawang doang gitu. Betul, Jadi betul, kalau betul. ada yang ngina-ngina Andre Onana nih, kakak gimana nih? Sebagai kiper, biasanya kan kiper punya ini ya, apa dibilangnya Iya, dari iya. apa solidaritas sesama kiper. Kakak kalau ngeliat kiper-kiper sering dikata-katain itu sedih nggak sih kak? Ya sedih pastilah. Cuma kan Hmm. memang namanya sepak bola tuh kiper tuh gimana ya? Kiper tuh bebannya paling berat sebenarnya. Nah, Kalau ke golan pasti pertama yang disalah adalah kiper. Tapi Kiper. kan yang perlu ah, kita lihat adalah prosesnya. hmm. Kiper itu tembok terakhir bro. Tembok pertama Wah, pas striker, tembok kedua Heeh. di iya, midfield, ketiga hmm. defender. Betul. Gimana caranya bola bisa sampai ke kiper kan kita harus lihat tiga di depannya Betul, gitu. Betul. iya, Betul, betul banget ya. Jadi kita ah, udah makin terbuka nih setelah mendengar ah, penjelasan dari Kak Yolanda soal iya. kiper. Nah, Kak Yolanda kalau Hmm. bicara soal Piala Dunia 2026 lagi nih, ini banyak banget selain pemain yang bakal jadi last Ya, dance-nya, ini juga ada Ya, pemain-pemain muda yang debut di Piala Dunia, termasuk Lamine Yamal ya. Lamine Yamal. Gen Z-nya di Piala Dunia. Ini Iya. sebenarnya apa sih tantangan kalau sebuah tim atau pemain senior ngadapin pemain-pemain muda yang katanya tuh masih banyak sisi emosionalnya ya, Kak ya? iya, di sini pemain muda itu bisa berkembang. Dia tidak Mm-mm. hanya karena berdiri sendiri, tapi Mm. ada orang di belakangnya dalam arti siapa sih pendukungnya dia, entah itu pelatihnya, entah itu rekan setimnya, bahkan peran seorang pemain senior ini sangat penting. Tujuannya Hmm. apa? Mengarahkan kamu harus seperti apa sih di dalam tim. Hmm. Tapi tidak menutup kemungkinan kita butuh pemain muda. Pemain muda Hmm. itu jauh lebih semangat, jauh Hmm. lebih haus akan mencetak gol, lebih Hmm. haus untuk bisa berkontribusi lebih banyak. Jadi ketika pemain muda diberikan kesempatan, mereka pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Tinggal Hmm. bagaimana pemain senior ini bisa mengarahkan pemain muda ini. Karena kalau aku lihat pemain muda di sekarang ini, mereka punya potensi yang melebihi dari batas umurnya. Tinggal Hmm. bagaimana mereka bisa diarahkan sesuai dengan tempatnya. Ketika dalam situasi A, kamu harus seperti apa? Ketika di situasi B, kamu seperti apa? Kenapa seperti itu? Yang bermain di lapangan adalah pemain. Hmm. Murni Hmm. pemain. Mungkin peran pelatih 30-20%. Ya. Hmm. Kenapa? Kalau pemainnya tertutup kuping tidak mendengarkan pelatih, ya pemain hanya mendengarkan Hmm. pemain. Pemain Betul. siapa yang didengerin? Ada kapten, ada kiper, ada pemain senior. Makanya Hmm. ketika pemain muda bisa show off, itu terjadi karena siapa di belakangnya. Oh gitu. Jadi bener Hmm. ya, apa namanya pemain-pemain muda ini tetap butuh bimbingan pemain senior. Nah, makanya kan peran pemain senior ini penting ya. Kayak misalnya Yap, Ronaldo masih dipanggil Portugal tuh pemain senior. Jepang juga punya Yuto Nagatomo yang jadi apa namanya pemain yes senior betul. kan. Dan juga Neymar juga Di kehadirannya Brazil. di Brazil juga seperti itu. Nah, walaupun misalnya nggak main, nah kakak melihat posisi Neymar, Nagatomo dan Ronaldo ini seperti apa kak? Pemain-pemain senior yang seperti apa gitu seharusnya? Iya, ini aku melihat sebenarnya ini tantangan bagi mereka kalau kita bilang adalah kaderisasi. Mereka harus Hmm. bisa membentuk pemain yang punya mental dan kemampuan sama seperti mereka. Bisa Hmm. dikatakan ini menjadi challenging apalagi di kompetisi besar seperti Piala Dunia, kompetisi yang Ya. jangka pendek tapi menantinya harus nunggu beberapa tahun. Para Ronaldo, Messi, Neymar, gimana caranya mereka tidak hanya memikirkan performa mereka, tapi tugas mereka adalah menciptakan generasi baru Hmm. untuk Hmm. bisa menjaga kemenangan atau eksistensi dari negaranya sendiri. Ya kita Hmm. tidak tahu apakah ini menjadi last dance-nya Messi, last Hmm. dance-nya Ronaldo, dan kita tidak bisa melihat Neymar lagi di Piala Dunia berikutnya. Tapi mereka setidaknya membimbing pemain mudanya atau memberikan arahan pemain mudanya supaya tetap menjaga eksistensi negaranya. Ya. Tapi Kak kalau akhirnya kayak nama Messi, Ronaldo nih akhirnya nggak main lagi di Piala Dunia berikutnya, kalau prediksi Kak Yolanda kira-kira masih seru nggak sih Piala Dunia atau kayak MotoGP nih akhirnya ditinggalin banyak Ya. fansnya karena kehadiran Rossi yang akhirnya udah pensiun gitu?
Piala Dunia ini kan kompetisi yang panjang, 4 tahun sekali, dan ini Mm-mm. jangka waktu yang panjang untuk menciptakan pemain-pemain baru sebenarnya. Hmm. Mm-mm. Jadi menurut aku ketika Messi sudah tidak bermain lagi di Piala Dunia, Ronaldo tidak lagi, mereka punya role lain selain Mm-mm. pemain, pasti akan ada Messi berikutnya, Ronaldo berikutnya dengan karakter yang berbeda. Kenapa? Karena setiap pemain itu punya karakter yang berbeda. Jadi kenapa kita harus takut kehilangan mereka? Mm. Toh pemain muda sekarang jauh lebih berkembang. Waktu 4 tahun ini waktu yang panjang untuk mereka bisa eksplor kemampuan mereka supaya Piala Dunia menjadi panggungnya mereka. Kalau Kak Yolanda sendiri ngelihat ada nggak sih potensi beberapa nama pemain yang kayaknya bisa jadi the next Ronaldo dan Messi di tahun-tahun berikutnya? Hmm. Pemain-pemain Kalau sekarang, aku Kak. melihat sebenarnya kalau ngelihat pemain-pemain yang tajam ya, Kylian Mm-mm. Mbappe itu bisa dijadikan salah satu Mm-mm. contoh ataupun Erling Haaland. Ya, kenapa? Karena mereka masih punya waktu yang panjang sebenarnya di Mm-mm. Piala Betul. Dunia tergantung Hmm. gimana di negaranya. Karena kan Mm-mm. kalau kita berbicara Piala Dunia adalah negara ya, bukan Mm-mm. kemampuan individu nih. Walaupun Betul. Hmm. individu jago, negaranya nggak lolos kan Nggak susah. lulus sama aja Iya. ya. Gitu. Betul, termasuk Lamine Yamal pun juga punya Hmm. potensi. Jangan Mm-mm. sampai dia tidak bisa menjaga performanya karena Betul. habitnya dia misalnya yang kurang Mm-mm. baik. Karena kan kita Mm-mm. tahu sepak bola sekarang kan kalau tidak bisa memaintain dirinya sendiri ya performanya akan mulai drop. Kita bisa Mm-mm. melihat mungkin banyak pemain-pemain Brazil yang secara karir peak performnya itu tidak panjang, sedangkan Mm-mm. Hmm. harusnya sepak bola itu bisa punya peak perform panjang ya. Contohnya kayak Ronaldo, Ronaldo tuh kan cukup disiplin ya, baik Mm-mm. dalam segi habitnya, Betul. recovery-nya, Betul. kemudian psikologisnya dan mentalnya juga tetap terjaga ya karena dia bekerja sebagai pemain yang benar-benar profesional. Dia Betul. menjaga tubuhnya dia tetap gimana harus on fire sampai benar-benar dia habis dan Mm-mm. terbukti sekarang Mm-mm. kita tahu umurnya Ronaldo berapa dan ternyata dia masih cukup tajam Mm-mm. untuk di Piala Hmm. Dunia kali ini. Gitu. Nah, Kak, sedikit geser nih, karena kebetulan Kakak kan Ya, mantan timnas putri. Kita pengen tahu nih, Kakak, pandangan Kakak soal kiprah timnas putri kita nih kayak gimana sih? Dan apa harapannya kira-kira ke depan soal timnas putri kita, Kak? Dan juga soal Liga Putri ya, Kak, yang katanya tahun depan mau mulai digulirkan lagi gitu. ya, sebenarnya kalau melihat sepak bola putri dari sebelumnya sampai sekarang ada arah yang tren yang positif ya. Tapi memang masih belum bisa dimaksimalkan. Kenapa? Kalau kita melihat secara ketimpangan, masih terlihat antara ketimpangan sepak bola putra dengan putri dari level timnasnya. Dan tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya sepak bola putri bisa jauh lebih baik asalkan didukung dan disupport baik dari federasi, stakeholder maupun pemain itu sendiri supaya jauh lebih berkembang. Dan kalau kita melihat bagaimana sepak bola putri sekarang dengan katanya karena ada liga, Hmm. kita sangat menyambut baik sebenarnya ketika Hmm. ada liga. Kalau memang benar pasti diadakan liga, tolong segera disampaikan. Kenapa? Hmm. Pemain butuh waktu untuk mempersiapkan diri. You as a Mm-mm. professional player, kamu Mm-mm. Hmm. tidak bisa bermain misalnya kompetisinya. Oke, dijalankan di bulan Agustus awal ya. Ini kita cuma punya waktu 1 bulan untuk prepare. Kalau bisa jauh lebih itu untuk diberitahu. Kenapa? Mm-mm. Pemain Hmm. sepak bola putri ini butuh adaptasi yang jauh lebih panjang dan lebih banyak dibandingkan Hmm. sepak bola putra. Kenapa? Karena mereka punya kompetisi dan jadwal yang jelas. Sedangkan sepak Mm-mm. bola putri ini kan jadwalnya belum terlalu jelas ataupun Mm-mm. Ya. secara kompetisi ya kalau hanya timnas aja ya sulit. Ini yang membutuhkan waktu pemain putri untuk menyiapkan diri ketika ada liga nanti. Nah, Nah, tadi udah ngomongin timnas putri nih, Kak. Kan timnas putra kita nyaris lolos nih Ya, ke Piala Dunia iya. 2026 ini sebenarnya, tapi akhirnya ya harus Ada berlapang ini. dada gagal ya. Ini kalau Kak Yolanda ngeliatnya gimana nih soal perkembangan di timnas Indonesia putra kita sekarang? iya, kemarin sempat meng-highlight dari ada pemain Tunisia yang bilang ya, Hmm. kenapa ada pergantian pelatih Nah, baru laga ini. perdana kalah. Nah, Iya. ini kayaknya kalau kalau secara fakta bisa dilihat 11-12 ini yang Hmm. terjadi. Karena Hmm. kalau kita melihat pelatih dari negara-negara lain, mereka pun bersama timnasnya udah 3 tahun, 4 tahun, itu jangka waktu yang panjang untuk membangun timnya. Bukan hanya sekedar 3 tahun, 4 tahun, tapi Hmm. hasilnya buruk di level yang biasa langsung diganti. Tidak, kalau kita berbicara Piala Dunia, kita berbicara jangka panjang. Hmm. Paling tidak 5-6 tahun Betul. pelatih harus bisa bersama dengan para pemainnya. Kenapa? Hmm. Untuk mencari komposisi terbaik timnya. Piala Betul. Dunia ini ajang yang paling besar. Kita tidak lagi berbicara tentang Asia Tenggara, tidak lagi berbicara dengan Asia. Makanya kita harus punya visi yang jauh lebih panjang daripada sekedar mempersiapkan tim yang jangka pendek. Mm-mm. Gitu. Nah, balik lagi nih sedikit timnas putri. Kita tahu kan Amerika Serikat nih timnas putrinya lebih
punya prestasi ketimbang timnas putra. Begitu juga dengan Jepang. Ya, Jepang pernah juara dunia, sementara timnas betul. putranya belum. Nah, tidak menutup kemungkinan, tadi kan kakak bilang tidak menutup kemungkinan kalau timnas putri kita juga bisa seperti itu. Nah, tapi kan saat ini memang tidak ada kompetisi dan kita sekarang memakai pelatih Satoru Mochizuki yang pernah bawa Jepang juara dunia. Kakak menilai kiprahnya coach Satoru sampai sejauh ini seperti apa, Kak? Coach Mochi. Ya, sejauh ini memang kalau kita lihat tren positifnya sudah terbentuk, tapi memang kita perlu dukungan yang jauh lebih masif. Kenapa? Pemain sepak bola putri ini adalah aset sebenarnya, jangan Ya. dijadikan sebagai objek yang terakhir, tapi adalah subjek utamanya. Kalau kita berbicara kompetisi jangka panjang, pelatih pasti sudah menyiapkan plan, termasuk Coach Mochi sendiri. Tinggal bagaimana federasi bisa memenuhi atau tidak plan yang diinginkan Coach Mochi. Sepak bola putri ini kan cukup unik sebenarnya. Kenapa kalau kita berbicara peluang Piala Dunia, justru Amerika dan Jepang lebih bagus sepak bola putrinya. Dan Betul. tidak menutup kemungkinan timnas Indonesia putrinya justru bisa lebih duluan ke Piala Dunia dibandingin cowok. Iya, Wah, benar. betul-betul ya. Iya, apalagi kita punya talenta yang namanya Claudia Schoenemann ya, Kak, yang sekarang lagi Yes. abroad. Kakak melihat Claudia gimana nih, Kak? Atau ada pesan-pesan atau harapan khusus buat Claudia nggak? Gila, Claudia is the best banget karena aku melihat dulu dia main sama cowok seperti apa. Tapi memang apa yang didapatkan Claudia saat ini adalah hasil kerja kerasnya dia. Dia berlatih, dia benar-benar bekerja as like atlet profesional. Dia melakukan recovery yang baik, dia melakukan pelatihan yang cukup baik, dia latihan sama cowok dan dapat jam terbang kompetisi bersama cowok, dan akhirnya ketika di after 15 tahun terbukti performanya dia jauh di atas rata-rata dibanding pemain lainnya. Artinya apa? Claudia keluar dari zona nyamannya. Dia mencari passionnya sendiri tanpa mengandalkan wadah yang ada di sepak bola putri. Ketika dia tidak mendapatkan itu, dia cari ke sepak bola putra karena memang kan sepak bola pada dasarnya adalah permainan sepak bola cowok ya, permainan di olahraga cowok dibandingkan cewek gitu. Jadi apa yang dilakukan Claudia saat ini ya memang hasil buah kerja keras dia sebelumnya. Wah, Bagi patut datang jempol buat betul, Claudia betul, ya. betul, betul. Kita bisa menaruh harapan lah buat Claudia. Tapi kan nggak cuma Claudia sendiri juga ya. Masih banyak Masih talentanya, banyak, betul. betul. Nah, Kak, balik lagi ke Piala Dunia. Kira-kira tim mana nih yang bakalan melangkah lebih jauh dan bakalan bisa jadi juara? Tadi kan Kakak bilang Perancis. Mungkin nggak ada negara lain yang Bisa bikin bisa kejutan bahkan ya. Ya kalau aku lihat Argentina, Belanda, dan Spanyol itu punya peluang. Tapi yang aku bilang di babak gugur nanti atau fase knockout 32 besar, 16 besar, 8 besar itu sebenarnya yang rawan-rawan keplesetan di sana. Kenapa? Iya. Pelatih ini punya peran penting untuk menerapkan strategi atau taktikal. Dengan bertambahnya satu fase 32 besar, sebenarnya beban kerja pemain itu jauh lebih berat. Kenapa? Karena menambah jam terbang mereka, otomatis burnout-nya itu bertambah, kemudian resiko cederanya juga bertambah. Ini harus diantisipasi oleh pelatih. Bagaimana pelatih bisa mengganti atau merotasi pemainnya supaya tetap fit, tetap on fire dalam fase-fase krusial tersebut. Sebenarnya kalau fase grup bisa dikatakan tidak terlalu krusial ya, tapi yang lebih krusial 32 besar nih, khawatirnya terjadi ya kayak Spanyol sama Tanjung Verde seri. Kalau seri kan penalti. Kalau penalti itu udah tidak lagi berbicara tim besar atau tim underdog, tapi tentang mentalitas dan siapa yang bisa ambil peluang. Betul, Gitu. betul. Nah, ngomongin penalti, karena nyinggung penalti nih. Nah, Kak Yolanda kan mantan kiper. Sebetulnya kalau penalti itu bebannya lebih ke kiper atau lebih ke penendang sih? Kadang kan kalau kalau penendang kan bisa dibilang 90% gol. Tapi kan peran kiper juga nggak bisa dinafikan. Betul, Nah, betul. jadi bebannya tuh lebih ke penendang atau ke kiper nih, gitu, Kak? Kalau dari kacamata aku sebenarnya bebannya lebih ada di penendang. Karena kenapa? Penendang itu potensinya adalah masuk ke tepis atau keluar. Iya, betul. Jadi ada 3 kemungkinan. Kalau kiper hanya 2, masuk atau ke tepis, selesai. Betul. Dan jauh lebih pressure-nya adalah penendang sebenarnya. Kenapa? Kiper itu jauh menurut aku ya, kiper tuh bisa lebih relax ketika penalti. Tinggal bagaimana teman-temannya mensupport, berikan yang terbaik. Justru kita tidak punya pressure untuk gimana caranya semua bola harus diblok, tapi gimana kita bisa maintain diri kita nih secara mentality supaya gimana caranya tim gue tidak kalah.
Iya. Otomatis dengan gua tidak, dalam arti kita kiper tidak kebobolan, otomatis kan tim kita tidak akan kalah. Betul. Tapi yang perlu diperhatikan adalah penendang ya sebenarnya. Kalau penendang tidak mencetak gol ya susah juga gitu. Iya, Benar. Mungkin ini penutup dan terakhir, Kak, prediksinya siapa kira-kira pemain terbaik Piala Dunia dan top skor Piala Dunia tahun ini? Nah, Oke. Kalau aku ngeliat pemain terbaik kemungkinan antara Messi atau Kylian Mbappe. Kalau top skor aku sih kalau less dance-nya Messi ya Mbappe ngalah dulu deh ke Messi boleh deh Iya. gitu. Mbappe kan masih bisa main nih Piala Dunia tahun depan. Ya kalau betul. Mbappe mau ngalah ya kasih Messi lah, tapi kalau nggak mau ngalah juga nggak apa-apa. Wih. Gitu. Makasih banyak Kak Yolanda Makasih, udah Kak. bergabung di Morning Zone Sama-sama. hari ini di tengah kesibukan, bahkan nanti malam mau bertugas benar. lagi. Semoga lancar ya Kak Semoga tugasnya lancar. selama Semoga- Piala Dunia ini. Terima kasih banyak Kak Yolanda, sehat selalu. Sama-sama. Salam olahraga. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.